Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan bahas untuk CKB ya. CKB atau Nervos Network ini adalah salah satu koin atau token yang mana dia mengusung untuk web ya. Web. Oke, jadi roadmapnya itu sudah dibuat lagi untuk update-nya. Jadi teman-teman yang mau invest silakan untuk cek di Twitter mereka. Di sini ada linknya juga, teman-teman mungkin bisa baca langsung di coinmarketcap.com. Kemudian beberapa event yang mereka kemarin luncurkan itu adalah Godwoken Upgrade Feature Focus Zone. Jadi ini adalah web RPC layer teman-teman. Jadi proyeknya masih jalan dan untuk pergerakan harga koinnya CKB ini sudah berada di all time low. Titik terendah untuk perdagangan CKB. Jadi saat ini merupakan area support terakhir untuk CKB yang mungkin bisa menjadi titik balik mungkin ya, semoga saja, karena area support kuat yang ada di 0,007795 itu sudah di breakdown kemarin dan sekarang sepertinya kondisinya sudah lebih baik. Sudah berkali-kali ya kebentur di area support sekarang dan semoga ini merupakan tanda reverse untuk CKB ke depannya karena di bawahnya udah nggak ada area support yang kuat lagi teman-teman. Kalau kita cek di weekly di sini masih ada potensi untuk CKB turun ya, karena ketika kita lihat histogram dari MACD ini belum ada tanda-tanda transisi. Tapi kita kalau lihat dari RSI-nya sudah menuju area jenuh jual nih teman-teman. Jadi kemungkinan kalau dia drop lagi ya masih berpotensi untuk turun menurut aku, mungkin sampai di kisaran area support saat ini sih di 0,0038 sampai 0,004. Jadi ya mungkin kalau dia turun lagi paling nggak akan jauh-jauh dari area saat ini. Dan semoga aja ini mendapatkan kekuatan ya di area support tersebut supaya harga CKB nggak drop lebih dalam lagi. Dan kalau kita misalkan lihat dia di time frame satu harinya saat ini posisi dari RSI itu sudah mengalami fase jenuh jual dan sedikit naik, sedikit nukik nih. Untuk MACD juga sedikit naik. Semoga ini bisa jadi tanda yang bagus untuk CKB. Dari volume perdagangan di sini sudah cukup oke sejak 28 Maret sampai dengan hari ini sudah sedikit naik. Cuman untuk update ke depannya kita perlu sepertinya untuk update lagi seperti apa potensi dari CKB. Tapi yang harus teman-teman pahami bahwa di area sekarang CKB sudah cukup aman karena area sekarang ini merupakan support ya yang kuat menurut aku untuk menahan CKB ke depannya. Ya semoga nggak sampai drop jauh di bawah dari area support sekarang. Kalau kita lihat dari candle yang kebentuk ini cukup oke menurut aku, adanya potensi dari bullish engulfing. Jadi candle yang kemarin itu warna merah cenderung kecil ya bentuk spinning top dan sekarang sudah ataupun terbentuk dari long bullish candle. Kalau nextnya adalah candle hijau maka tanda untuk melanjutkan kenaikan cenderung lebih besar teman-teman. Oke, di time frame 4 jam itu maksudnya di time frame 1 hari. Kalau di time frame 4 jam gimana? Di time frame 4 jam masih cukup oke. Di perdagangan hari ini hari Minggu ya, weekend, market cenderung agak melempem. Tentunya volume perdagangannya nggak terlalu besar dan memang nggak terlalu besar sih hari ini. Cuman cukup oke menurut aku. Tadi dia sempat turun nih, ada bentukan candle yang agak bagus. Nah ini ya untuk teman-teman bisa perhatikan juga di area 0,00429 ini kebentuk sebuah shadow yang sangat panjang menandakan bahwa CKB sudah sempat drop sebelumnya, cuman dia ke reverse teman-teman. Jadi kayak ada semacam
tarikan ke atas atau dorongan ke atas yang membuat CKB itu naik lagi nih. Jadi seolah-olah market bilang harga lu nggak seharusnya segitu nih. Harga lu bisa cenderung lebih tinggi. Jadi sekarang lagi coba untuk maintenance harganya di kisaran 0,00438. Ya semoga aja bisa mempertahankan area tersebut. Bila mana iya berarti ini ada juga potensi terjadinya double bottom ya di area sini. Mungkin akan lebih jelas kelihatan di time frame 1 jamnya. Cuma kalau kita cek dari time frame 4 jam cenderung oke teman-teman, nggak ada masalah. Di sini juga cenderung adanya bullish divergence untuk MACD-nya. Jadi ya semoga aja ini adalah good sign untuk CKB ya bisa reverse dari area saat ini. Sudah berulang kali juga area tersebut bisa menahan CKB. Kita akan lihat di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam ya seperti kita lihat ini adanya potensi double bottom dan sepertinya nggak terjadi reversal yang mendadak, tapi market justru sideways ke depannya. Jadi untuk potensi double bottomnya ya udahlah, berarti sudah valid, sudah gagal. Cuman sekarang adanya potensi triangle di sini memberikan arti juga bahwa CKB punya potensi untuk melanjutkan kenaikan, teman-teman. Kalau lihat dari MACD-nya hijau, oke, good. RSI cenderung naik, mungkin dalam beberapa waktu juga akan ketahan juga di area dari resistance di EMA 99 di kisaran harga 0,00444. Satu lagi aku mau cek dia menggunakan Ichimoku Cloud. Oke, Ichimoku Cloud sekarang cenderung oke teman-teman, sudah mulai munculnya awan-awan hijau nih. Jadi salah satu indikator yang cukup bagus untuk kita melihat potensi kedepannya kemana market ya adalah Ichimoku Cloud. Jadi kita bisa lihat untuk signing awal mereka. Jadi dari indikator ini kita bisa lihat adanya awan hijau di sini. Jadi untuk awan hijau ini biasanya adalah tanda awal ketika market akan reverse. Ya, semoga aja ini merupakan tanda yang bagus ya untuk CKB bisa naik lagi. Dan kalau dia naik, kira-kira bisa sampai mana nih? Nah, ini ada beberapa potensi untuk area resistance untuk CKB. Yang paling gampang sih pakai Fibonacci retracement, tarik di sini ke swing low-nya. Kemudian kita akan menemukan area ataupun level-level resistance yang mungkin bisa menjadi target taking profit kita. Yang pertama tentunya adalah Fibo 61,8 di harga 0,00454. Juga merupakan area resistance untuk CKB. Yang kedua tentunya bisa di area resistance ini di kisaran 0,00461. Nextnya kalau bisa naik lagi berarti bisa sampai ke Fibo 261,8 di kisaran harga 0,00477. Dan ya Fibo berikutnya ada di 361,8 di 0,00500 dan juga di 423,6 di 0,006 sorry 0,00514. Itu untuk jangka pendek. Tapi ini teman-teman yang sangkut di atas, apakah CKB masih berpotensi untuk naik tinggi nih sampai ke 0,00737 ya jauh sih teman-teman. Kalau menurut aku pribadi jauh. Cuman di market nggak ada yang nggak mungkin. Dan bila mana itu terjadi, maka itu agak berat sebenarnya. Naik harus sekitar 82%. Dan kalau mau breakout tentunya butuh 100%. Tapi apa sih yang nggak bisa terjadi di market ya kan? Nah itu meskipun sebuah spekulasi, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk kedepannya CKB bisa naik sampai area level tersebut. Kalau dari jangka waktu pendek, hati-hati, ini masih ada potensi untuk mengalami koreksi, mungkin dalam jangka waktu dekat. Jadi untuk dari MACD-nya ini ada kecenderungan ya bisa dibilang bikin koreksi gitu teman-teman. Cuman
Kalau dia dapat momentum volume yang bagus di beberapa waktu ke depan, dia bisa breakout dari area triangle di sini, ya nggak menutup kemungkinan juga sih untuk CKB bisa langsung naik ngetes area resistance di kisaran 0,00454. Jadi kalau kita tarik dari sini ke sini, ya kita temukan untuk peluang-peluang kira-kira sampai mana CKB bisa naik. Jadi targetnya bisa ke 0,00465. Jadi peningkatan yang terjadi itu sekitar 6%. Ya lumayan lah. Oke, untuk CKB gitu aja. Kalau sangkut, sabar dulu. Market masih belum 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 naik gimana-gimana teman-teman. Cuman masih ada tanda-tanda saja yang ditimbulkan. Semoga merupakan tanda yang bagus ya untuk market biar bisa reverse dulu, naik dulu karena pasti jenuh nih. Udah sangkut lama, market turun lama. Dalam 2 minggu terakhir juga market lesu, nggak kemana-mana. Ya semoga dikasih naik dulu. Oke, sekian aja video untuk pembahasan dari CKB. Semoga bisa bermanfaat. Kita juga punya komunitas teman-teman untuk diskusi di Telegram. Teman-teman boleh join. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Kalau ada koin lain yang mau dianalisa juga boleh. Tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu support channel ini. Caranya klik like, komen, dan juga subscribe. Akhir kata saya Andri. Makasih.